Oke, menyambung pertanyaan saya tadi ke Bang Benny, kalau melihat ini memang sudah wajar atau biasa terjadi nggak sih dalam suatu persidangan seorang saksi memberikan keterangan di BAP dan juga di persidangan berbeda, mungkin salah satunya ada under pressure lah segala macam, dan saksi-saksi mana saja yang bisa ditarik ke ranah hukum nantinya dikatakan saksi ini berbohong sehingga menjadi terdakwa juga. Ya, itu biasa terjadi dalam artian bahwa keterangan saksi yang diberikan di BAP pada saat tingkat penyidikan bisa berbeda dengan BAP yang diberikan pada saat di persidangan Ya. sidang pengadilan. Itu biasa terjadi. Cuman bedanya kasus ini kasus apa? Kalau kasus yang biasa-biasa tentu tidak disorot, tapi kalau kasus menjadi atensi publik, diawasi oleh semuanya dan itu pasti sifatnya terbuka. Terbuka. Jadi itu biasa. Kemudian potensi siapa saja yang bisa jadi tersangka, semua nama yang diperiksa dan dipanggil pada saat pemeriksaan di BAP di tingkat penyidikan maupun pada saat di pengadilan berpotensi selama keterangan yang diberikan itu bertentangan atau tidak sesuai atau memberi keterangan palsu, berpotensi itu jadi tersangka. Walaupun saksi tersebut tidak ada di lokasi kejadian lah, kita sebut seperti itu. Betul, walaupun tidak ada di lokasi kejadian, selama dia memberi keterangan tidak sesuai, tentu bisa. Oke, nah itu dia soal keterangan tidak sesuai. Nih saya mau ke Prof Gayus ya. Prof, kita dengar juga sama-sama pekan lalu ketika Susi menjadi saksi ya, gitu. Ada ucapan dari hakim kurang lebih begini. Nah, inilah kalau ceritanya settingan ya seperti ini gitu loh. Kau anggap kami ini bodoh gitu. Nah, katakanlah memang betul ya, betul penilaian hakim itu ada settingan gitu dalam keterangan Susi. Nah, dalam sidang-sidang selanjutnya, apakah si skenario yang membuat settingan ini juga akan dikejar dan ditampilkan dalam persidangan, Prof? Sebenarnya saksi ini kan saksi charge ya, saksi yang memberatkan karena berasal dari JPU. Tetapi dalam kesaksiannya cenderung dia menjadi saksi ada charge ya, yang sepertinya membela tersangka. Keduanya itu memang diterima di pengadilan untuk sebuah keseimbangan. Lalu masih ada lagi saksi-saksi yang berpotensi saja atau saksi alibi. Saksi alibi ini saksi yang merupakan hasil dari putusan MK ini, tidak terlibat langsung dalam hal terjadi perkara dan melihat sendiri, tetapi ini dianggap sebagai saksi yang kesaksiannya diterima sebagai keterangan saksi. Nah, bermacam-macam inilah hakim harus dengan jeli, yang tadi charge ternyata ada charge, yang ada charge malah meringankan terdakwa. Ini memang keadaan-keadaan yang sering terjadi di pengadilan, sehingga kita tidak bisa menentukan secara pasti, tapi hakim harus bisa menentukan. Tapi spesifik untuk Susi ini memang ada kebohongan tadinya dalam kesaksiannya, namun diperbaiki pada saat yang sama sehingga menurut undang-undang itu tidak dihitung lagi karena dia sudah memulihkan dalam rangka saat diminta keterangan. Seperti itu. Jadi itu ada pemaaf apabila terakhir hakim menanyakan apakah saksi tetap dalam keterangan saksi ini. Nah, dia merubah yang benar, kira-kira begitu. Oke, lalu kemudian kalau misalnya ada perintah hakim pada saat itu juga kita juga sama-sama mengingat bahwa memerintahkan jaksa penuntut umum menghadirkan Susi dalam setiap persidangan. Ini kan punya makna tersendiri ya, Prof ya. Apa yang bisa dimaknai dari situ, Prof? Nah, artinya saksi ini mungkin dalam keterangan yang lainnya juga bisa diperbaiki atau bertahan sehingga dia ditentukan sebagai keterangan bohong. Diatur di pasal 242 ini dengan ancaman 7 tahun, bisa ditambah 2 tahun menjadi 9 tahun kalau memang menimbulkan kerugian bagi pihak lain, baik korban maupun bagi pelaku. Seperti itu. Jadi memang hakim berkali-kali melontarkan ingatan untuk diingat, untuk diketahui. Itu biasa disampaikan agar saksi sadar bahwa dia itu harus tetap kepada kesaksian yang benar ya, untuk hakim mengejar hal-hal yang terjadi secara material ya. Pembuktian secara material ini penting, dan saksi adalah salah satu dari 3 petunjuk bagi hakim: saksi, surat, dan keterangan terdakwa. Ini 3 ini petunjuk hakim untuk bisa memutus hukuman. Baik, Prof, kalau kita juga melihat yang menjadi sorotan tidak hanya Susi tapi juga Kodir begitu ya, salah satu saksi dalam obstruction of justice, di mana ada terdakwa Hendra Kurniawan di situ. Kalau melihat saksi dalam persidangan obstruction of justice Kodir ini, Anda melihatnya seperti apa, Prof? Kan juga hakim sempat berkali-kali juga mengingatkan begitu hal yang serupa. Gini, saksi dalam perkara ini memang agak tidak biasa.
ini semua saksi hampir semua terdakwa juga. Jadi ini disebut sebagai saksi mahkota. Tadi saya bilang ada chart mahkota, kemudian alibi. Malah ada ahli pun dulu masuk saksi tapi tidak disebut sebagai saksi tapi sebagai ahli. Ahli pun masuk kelompok ini, yaitu orang-orang diminta keterangannya, kemudian orang-orang ini harus menyaksikan yang sebagai yang benar ya. Juga ada juru bahasa. Juru bahasa ini dipentingkan sekali kalau ada bahasa yang agak rumit, agak aneh, bahasa daerah yang sedikit orang tahu, ini juga ada kedudukan penerjemah yang disumpah juga harus sama, tidak boleh bohong dan tidak menerjemahkan dengan baik begitu. Jadi ada beberapa pihak yang dilibatkan dalam sebuah persidangan di samping saksi. Oke. Baik. Saya ke Bang Beni ya, pertanyaan mungkin sama tadi ya, soal settingan satu gitu. Kemudian ketika hakim menyuruh atau meminta JPU menghadirkan satu saksi yang secara kontinu hadir dalam sebuah persidangan, itu kan sebuah makna yang apa ya, itu ya besar gitu, harus dimaknai besar. Gimana Bang Beni? Seperti yang disampaikan Prof. Gayus juga tadi, bahwa ketika hakim cenderung untuk selalu menghadirkan saksi yang sama, berarti keterangan-keterangan sebelumnya itu tidak diyakini punya nilai pembuktian yang benar. Artinya apa yang disampaikan itu belum tepat, tidak sesuai dengan peristiwa pidana yang ada. Sehingga dia perlu dihadirkan, satu. Yang kedua, bisa saja itu menjadi tes kepada majelis hakim bahwa apakah pertanyaan kemarin dengan pertanyaan yang hari ini dipanggil lagi masih konsisten apa tidak. Jawabannya? Jawabannya. Oke. Sehingga tadi yang saya bilang, bisa saja ini menjadi kesempatan terakhir untuk Susi mau jujur, mau terbuka apa tidak. Resiko dari kejujuran bahwa keterangan yang kemarin tidak dipakai, artinya kesempatan untuk tersangka atau dituntut kecil. Oke. Berarti salah satu upaya untuk menguji konsistensi saksi. Konsistensi gitu ya? saksi baik. antara keterangan yang sebelumnya dengan keterangan terbaru. Oke. Nanti kita lanjut lagi ya, Bang Beni, Prof juga kita lanjut lagi. Kami harus jeda terlebih dahulu. Apa kabar Indonesia Pagi akan kembali sesaat lagi.